Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Cahaya Safitri dari Fakultas Usuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ulumul Quran adalah gabungan kata dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Kata ulum adalah bentuk masdar dari kata alima ya'lamu ulum, yang artinya ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Hai teman-teman, saya di sini akan sedikit sharing ke kalian mengenai sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Jadi yang dimaksud ulumul Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi asbabun nuzul, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, dan masih banyak lagi. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulumul Quran tidak lahir secara berlangsung sekaligus. Ulumul Quran ini melalui banyak proses dan pertumbuhan tentang perkembangan dari zaman ke zaman. Baik teman-teman, penulisan ulumul Quran tidak dilakukan pada masa yang sama ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran ditulis dan dikumpulkan secara resmi pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan penulisan ulumul Quran sendiri selepas pada periode tersebut. Penulisan ulumul Quran yang sesungguhnya mulai dilakukan pada abad kedua Hijriah. Pada masa itu, cabang ilmu Al-Quran yang pertama mendapat perhatian para ulama adalah ilmu tafsir. Usaha ini ditandai dengan beberapa disusunnya kitab tafsir pada masa tersebut. Pada abad ketiga Hijriah, beberapa ulama mulai menulis kitab ulumul Quran dengan objek pembahasan yang berbeda-beda. Misalnya Al-Madini, beliau menyusun buku tentang sebab turunnya Al-Quran. Lalu ada juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau juga menyusun buku tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Lalu ada juga Muhammad bin Ayyub Ad-Daris. Beliau menyusun buku tentang pembagian surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah, dan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Sampai sekarang, penulisan ulumul Quran terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Objek pembahasannya pun mulai beragam, di antaranya tentang majaz dalam Al-Quran, ada juga hal-hal yang bersifat umum dalam Al-Quran, serta kata sulit dalam Al-Quran. Pada masa sebelumnya, ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasannya ditulis secara khusus masing-masing dengan judul kitab tersendiri. Kemudian, mulailah masa pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan khusus yang lengkap dan dikenal kemudian dengan sebutan ulumul Quran. Ulama yang pertama kali menyusun secara khusus ulumul Quran yaitu Ali bin Ibrahim Sa'id yang dikenal dengan Al-Hufi. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang membukukan ulumul Quran. Lalu disusul oleh Ibnu Jauzi dengan menulis sebuah kitab berjudul Fununul Afnan fi Jaibi Ulumul Quran. Yang ketiga, ada Badruddin Az-Zarkashi menulis sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Lalu disusul Jalaluddin Al-Balkini memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitabnya, yaitu Mawaqi'ul Ulum Mawaqi'un Nujum. Dan terakhir ada juga dari Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyusun sebuah kitab yang terkenal dengan sebutan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan teman-teman, pada saat ini telah cukup banyak kitab ulumul Quran yang beredar serta selalu dijadikan rujukan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya jika ada salah-salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.